Terus ada lagi yang Bantennya ada aturannya itu Pokari Sweat gitu. Ya. Ada yang Lasgar gitu. Romo sampai berpikir, wah, ide Motaru sehat malam ini gitu. Semuanya ada gitu. Ada Pokari Sweat, ada yang Keratindeng lagi ya. Turiman juga ya. Oke, kemudian ada Bapak Parisade dua-duanya dari Pak Suwarno juga ya. Negara Rahayu, Pak Adat juga mungkin. Kemudian ada Ciremangku, penglingsir ide yang ada di belakang gitu. Oke. Ide ngayu bahagia pada kesempatan malam hari ini malih lagi kita bisa berkumpul bersama. Di Ajeng ide berada di sini ya. Ini pura napi nggak? Santi Yoga. Santi Yoga, ya. Bagus. Santi Yoga. Santi adalah damai, ya. Yoga adalah keheningan. Jadi untuk mencari kedamaian itu perlu keheningan. Benar ya? Ya. Pada kesempatan malam hari ini, ide merasa tersanjung karena ide kembali ibaratnya disawer ya, atau diberikan kepercayaan untuk menyampaikan beberapa ulasan materi ya. Mungkin nanti ada beberapa yang tidak memuaskan itu ya. Sama-sama kita belajar, sama-sama aksamaya. Dalam artinya di sini Romo tidak bermaksud untuk menggurui, tapi mari kita belajar bersama. Setuju nih? Setuju. Sedurung Romo lanjut, perkenalkan dulu. Kebetulan malam hari ini harus Swastiastu harus begini. Pada kesempatan malam hari ini Romo kebetulan ditemani oleh prameswari ya yang sangat cantik. Kebetulan beliau putri dari Gianyar Bali Sono. Beliau adalah mantan pacar Romo dulu. Sekarang menjadi prameswari ya. Beliau adalah ide istri Panite Empu Prami Pranadi. Pramo Prami Padmi. Susah nyebutnya ya. Ini beliau ya. Oke. Susah nyebutnya karena itu nama Bisamo. Oke, langsung aja. Ada Twitter nih. Oh iya. Oh saking. Oh dari mana ini? Dari situ? Nggih. Ampura, wong becek. Nah. Oh bisa ya? Nah, nanti kebanyakan kesorot lama-lama nomornya makin ganteng nanti. Agak ke sana dikit ini deh. Nah, jangan begini. Oke sarang sami. Di sini dia sudah lihat bahwa satu bangunan yang bagus luar biasa. Ini dilihat karena semangat oke sarang sami juga ya. Pada kesempatan malam hari ini Romo langsung bisa bertatap muka walaupun tidak bisa berkenalan satu sama lainnya atau satu persatu ya. Sebelumnya Romo menyampaikan sesuatu. Romo mau tanya berapa kira-kira umat yang ada di sini? 30 kakak. 30 kakak ya. Tapi kalau 30 kakak nggak masalah sekarang ini. Tapi yang 30 kakak ini kalau punya anak 33 atau anak dulu kali itu luar biasa, juga tepuk tangan dulu ya. Jadi oke sekalian, itu mau kasih tahu ya. Ternyata ini pesan dari Ide Nabe atau guru besar Ide. Ternyata selama ini kita sedikit salah, bukan salah, sedikit keliru gitu ya. Jadi kita
melakukan KB sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu 2 anak cukup, benar nggak? Ternyata kekurangannya ada sekarang untuk mencari SD Hindu 1 orang pun belum dapat ini. Jadi untuk itu mari ajakkan KB Balinya ya, yaitu 4 anak KB Balinya. Ada Wayang, ada Made, ada Nyoman, ada yang terakhir yang itu paling ketut. Ya sekarang yang perlu ikutin ya KB Bali 4 Bali ya. Karena agama yang ada Hindu di Bali ini sangat fleksibel, mengikuti aliran apa? Sekarang enggak, jajannya apa? Jajannya sekarang marning gitu. Kemudian jajannya apa lagi? Sekarang itu ada apa? Ceki-ceki gitu lah. Terus ada lagi yang Bantennya ada aturannya itu Pokari Sweat gitu. Ya. Ada yang Lasgar gitu. Romo sampai berpikir, wah, ide Motaru sehat malam ini gitu. Semuanya ada gitu. Ada Pokari Sweat, ada yang Keratindeng lagi ya. Artinya dimarah nggak sama kramo adatnya? Enggak. Fleksibel kok. Simple agama Hindu Bali. Cuma dasarnya nggak akan dilupakan. Nah, apa itu dasarnya? Seperti yang disampaikan oleh Weda kita dalam Begawan kita juga, yaitu sarana upakara harus memenuhi syarat, yaitu puspam, palam, toyam, dupam. Nah itulah. Kalau sudah ada itu mau ditambahin pokari soret, mau ditambahin kacang kelinci, atau kacang 2 jari, terserah gitu ya. Yang penting itu ada gitu loh. Begitu. Ya, kalau dulu ibu-ibu pakai jarik itu diputar-putar gitu. Sekarang enggak, jariknya sudah setelan, udah jadi, itu tinggal serat gitu. Nah, itu. Kalau mbah saya dulu, apalagi yang dari tanah Jawa, mbah saya itu kalau jalannya gini, nipis bener gitu. Karena apa? Diputar 3 kali kan begini, nggak bisa jalan gini. Tapi kalau sekarang kan sudah simpel semuanya, bener nggak? Oke. Baik, Romo akan lanjut untuk menyingkat waktu. Ada 6 tokoh umat Hindu. Tokoh ini dari tanah Jawa, nah. Soko gone sampean dewi. Itu. Siapa beliau? Yang pertama adalah ini, Resi Markandeya. Resi Markandeya ini datang ke Pulau Bali. Karena apa? Karena sudah melihat perkembangan agama Hindu di Jawa luar biasa. Jadi beliau mengembangkan ke bagian timur, yaitu di tanah Bali. Ya kalau dulu itu penduduknya adalah Baliage. Di sana ada Trunyan, Songan, kemudian Suter, ya itu menjadi di sana waris dari Ide Betara, Pasak, Kayu Selam. Ada nyua ada Trunyan gitu ya. Kemudian Kayuan, ada yang Kayu Selam, nah seperti itu. Nah, akhirnya Resi Markandeya ini mengembangkan ke Bali dan beliau mengajarkan bebantengan untuk umat Hindu yang ada di Bali. Seperti itu. Nah, bantennya yang diajarkan oleh Resi Markandeya ini adalah cok bakal. Tahu kan cok bakal? Oh ya tahu lah orang. Ya. Itu di umat Hindu Bali sampai sekarang masih dipakai cok bakal itu. Ya. Kalau cok bakal itu apa? Pejati ya. Mirip dengan pejati ya. Kalau di umat Hindu Bali itu cok bakal itu artinya cok itu adalah apa namanya ya? Bahan gitu. Bakal itu bakalan gitu loh. Bahan bakalan gitu loh. Jadi belum diolah. Contohnya Banten cok bakal itu apa? Di Bali ada namanya canang salaran gitu. Ada bebeknya hidup, ayamnya hidup. Ada namanya canang daksine, yaitu kelapa, beras gitu. Berasnya nggak dibikin jajan, nggak dikukus atau gimana gitu. Nah, Resi Markandeya inilah yang mengajarkan tentang pancadatu di Bali. Ya, penanaman dasar dari
pelinggih-pelinggih di Bali, ya, segitu. Ya. Kemudian ada yang kedua yaitu Empu Sangkul Putih. Ya. Ini gimana? Pada panas apa gimana? Kok kayaknya kurang nyaman? Panas apa gimana? Enggak ya. Kalau panas nanti tak ambilin kipas. Ya. Yang kedua ini adalah Empu Sangkul Putih. Empu Sangkul Putih ini adalah mengajarkan kita membuat canang sari. Seperti itu. Makanya sekarang di sini kalau Purnama Tilam pakai canang sari enggak? Itu dari tanah Jawa ke Bali mengajarkan. Seperti itu. Anda diajarkan bikin canang sari, canang gebogan, canang pengeraos, canang yase. Itu banyak itu. Bahkan Romo punya buku kejawen itu tak baca-baca itu lebih besar bantalnya orang Jawa ketimbang orang Bali. Itu. Tapi nanti di ujung kita perbandingkan gimana hasilnya, ya. Seperti itu. Jadi mereka ini beliau inilah ya Empu Sangkul Putih atau Peranda Sakti Wawurau ini yang mengajarkan tentang mantra-mantra, banten-banten dengan mantranya seperti itu. Ya, ada namanya jerimpen, ada namanya polo gembal. Nah, beliau ini mengajarkan. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah Empu Kuturan. Beliau Empu Kuturan ini mengajarkan tatanan yaitu linggih ide betara. Jadi kita dibagi, step-step kita dibagi. Nah, kebetulan zaman Empu Kuturan ke Bali ini kita mengalami yang namanya perpecahan. Nah ini mulai ini karena ada politik agama yang masuk, akhirnya ada perpecahan. Yaitu misalnya ini mulai adanya aliran-aliran ke sekte-sekte. Ya, ada sekte Waisnawa, ada sekte Brahma, ada sekte Gana, ada sekte Durga, ada sekte Siwa, ada sekte Wisnu, begitu. Jadi dengan adanya sekte yang berdiri sendiri-sendiri, ini menjadi pecah. Seperti sapu lidi itu, kalau lepas ikatannya mudah rusak kan? Hancur dan beraya. Makanya kita diikat sekarang Hindu Nusantara. Seperti itu, makanya kita akan kuat. Nah, dengan adanya sektor-sektor ini, makanya di Indo yang ada tanah Jawa ini mulai agak merapuh, mulai tergerogotin oleh saudara-saudara kita yang lain. Seperti itu, mulai melemah, meninggalkan upacaranya, meninggalkan bantennya, meninggalkan pelinggih-pelinggihnya atau candi-candinya. Mulai akhirnya semakin nyaman, ujung-ujungnya apa? Karena tidak mulai menghargai, akhirnya loncat pagar. Nah ini takutnya. Nah seperti itu. Jadi di saat itu Empu Kuturan langsung lari ke Bali. Kenapa? Melihat di tanah Jawa ini sudah menjadi berapa sekte. Jadi langsung ke Bali. Di Bali saja hampir 13 sekte. Yang sudah nyata itu tercatat 9 sekte. Jadi Empu Kuturan langsung mengadakan Parum Agung di Pesamuan, di Kelungkung, di Pesamuan Agung itu mengadakan anak-anakku semua tolong duduk, jangan seperti tanah Jawa. Yuk kita duduk, tidak boleh begini. Ada sektor ini, nggak boleh. Makanya disatukanlah sektor itu menjadi satu, yaitu Trimurti menjadi ya Brahma, Wisnu, Siwa disatukan menjadi Trimurti. Tidak ada lagi Brahma, tidak ada penganut Siwa, tidak ada penganut Wisnu, nggak ada. Jadi Trimurti gitu. Ya, kalau sudah penganut Trimurti otomatis punya kayangan 3 Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Nah, karena itu jadilah satu menjadi Trimurti. Inilah yang diajarkan oleh Empu Kuturan. Makanya menjadi kuat lagi Hindunya di tanah Bali. Kalau di Jawa mungkin udah susah diselamatkan, mungkin udah mulai melemah begitu. Ya itu ya. Ini hanya ide cerita singkat aja. Kemudian ada yang namanya Empu Manik Angkeran. Empu Manik Angkeran ini oleh ayahnya dikuatkan untuk mengukuhkan Bali atau ajak Bali.
Jadi beliau banyak diberikan pelajaran tentang apa? Tentang tentang desa Pekraman, ya. Kemudian tentang leluhur, tentang Ajak Bali. Nah itu sampai ayahnya biar Empu Manik Angkeran ini tidak lagi ke tanah Jawa, sampai diputuslah bumi Bali dan bumi Jawa dengan lautan menjadi namanya Segara Rupek, ya, Segara Rupek gitu, artinya segara yang diputus gitu ya. Jadi Empu Manik Angkeran ini mengukuhkan Bali, jadi dikuatkan dengan adat serestenya seridu. Ini yang menguatkan Bali sampai hari ini anak ya. Kemudian yang berikutnya adalah Empu Jiwaya. Empu Jiwaya ini mengajarkan hal-hal magis. Jadi semua berhubungan dengan hal magis, ya seperti itu. Karena di Ramayana diajarkan, di Mahabharata diajarkan, ketika ketika Bima minta bantu kepada paman Hanoman, paman kami akan berperang di dalam perang keluarga Barata ini di Kurusetra, tolong bantu kami. Hanoman menjawab, anakku, aku sudah hidup berapa kali abad dan sudah berapa kali berapa kali peradaban, aku nggak mau lagi bertempur karena aku udah tua. Kalau kamu mau dapat berkahku, silakan, aku berkahi kamu, aku akan mengikutimu dengan cara kamu hanya cukup membuat kober. Tahu nggak kober? Kober, tahu nggak? Apa juga kayak gendero gitu loh. Sing kaya gendero. Umbul-umbul sing ngene iki. Kober. Kober itu sing kayak bendera nang anu ki kober. Ya, nah itu. Ya bolehlah disebut umbul-umbul ya. Nah itu. Jadi dengan adanya umbul-umbul bergambar Hanoman, itu kita bisa memenangkan. Makanya dalam peperangan dulu zaman kerajaan Majapahit, zaman kerajaan Sriwijaya itu umbul-umbulnya pasti Hanoman. Seperti itu ya. Itu dipakai oleh Pendawa, itu akhirnya bisa memenangkan. Nah, Empu Jiwaya mengajarkan itu. Makanya di pura ini ada nggak pajeng? Pajeng ada nggak? Kalau odalan payung itu ada. Nah itu umbul-umbul ada. Ada. Senjata Dewata Nagasangga ada. Itu ada namanya mantra, yantra, tantra. Itu. Jadi ada magisnya. Ada namanya orti, adanya nama ider-ider. Ider-ider tahu kan? Ini dari Empu Jiwaya yang mengajarkan hal-hal magis. Begitu. Makanya Anda pakai udeng, pakai desta, itu juga diajarkan oleh beliau. Karena di Weda kita sudah ada itu. Hal-hal magis ini seperti apa? Pasupati, seperti keris, punya keris? Punya keris? Ya, kalau nggak punya keris nggak apa-apa. Ya, ada yang punya misalnya apa ya? Apa kalau gaman-gaman di tanah Jawa ini apa gaman-gamannya? Oh ya keris nggak punya, tapi keris Semar punya. Contoh itu. Kenapa kita dipercaya? Kalau saya bawa keris Semar ini, pasti saya melet. Contoh gitu ya. Ada yang tahu jengges? Ya teluh. Itu kan menurut orangnya. Kalau orangnya jelek ya ilmunya jelek jadinya. Kalau orangnya baik ilmunya baik. Seperti itu. Ya. Itu beliau mengajarkan tentang hal-hal magis itu. Ya, kemudian makanya ada perhitungan hari. Ya. Ada perhitungan hari. Pasah, peteng, kajeng. Ada enggak itu di kalender? Yang triwara itu ya? Itu dipakai. Siapa yang punya sawah di sini? Sawah ada? Ada? Nah, itu Pak. Nah, kalau pas nih ke pasah, ya, pas pasah, ya udah ngairin sawahnya. Itu. Kalau pas beteng, tutup sawahnya. Jangan diairin. Nah, pasah, beteng, kajeng. Itu. Kalau kajeng itu
pas nanti kita pas mulai metik gitu kajeng. Karena apa? Kaajeng itu adanya boleh mesari atau dimakan gitu. Ya, itu ada hitungannya semua. Setuju. Pasah, peteng, kajeng. Kan gitu ya. Pasah udah apa nak? Pasah udah ngairin sawah. Nah, bagus. Itu yang tadi ya. Selain itu, ya, pasah ini untuk ini untuk para dewa. Kalau kita ngaturang piodalan itu bagus dipasah. Beteng kita di manusia. Kalau upacara manusia potong gigi boleh dibeteng, gitu ya. Kemudian kalau di kajeng bagusnya untuk kalau pasah untuk dewa, kalau beteng untuk manusia, kalau kajeng untuk buta, makanya ada kajeng kliwon gitu ya. Ya, kalau misalnya mencaru cari kajeng, jangan dipasahnya mencaru nggak boleh, gitu. Ini hal-hal magis ini yang diajarkan oleh Empu Jiwaya ya. Ada yang mau benang tridatu, coba angkat tangannya. Pakai tridatu nggak? Yang pakai tridatu mana? Lah kui sampean kui wis percaya karo Empu Jiwaya. Kenapa? Dengan benang bisa memiliki kekuatan. Ya orang itu dengan benang bisa memiliki kekuatan itu, ya. Itu dari Empu Jiwaya ya, mengajarkan Pasupati ya, keris di Pasupati, bikin rajahan di Pasupati, seperti itu. Beliau mengajarkan hal magis. Makanya di Bali jangan kaget kalau nanti ada barong. Siapa yang punya jaran kepang? Nah itu yang mati itu. Dada disepul-sepul karena wah gue. Kok gue mantannya apa mbah lo? Enggak mungkin enggak punya bukunya, pasti punya bukunya. Nah itu. Itu. Nah, yang mati itu. Nah, itu pelajaran dari apa? Empu Jiwaya. Seperti itu, makanya di Bali ada barong. Ada yang berikutnya yang keenam ini adalah Dahyang Dwi Jendra. Ini mengajarkan pemahaman Siwa, Sadasiwa, Pramasiwa. Kalau Pukuduran kan Brahma, Wisnu, Siwa. Kalau Dahyang Dwi Jendra ini mengajarkan Siwa, Sadasiwa, Pramasiwa. Jadi Siwa itu ada di diri kita sebagai Atman kita. Kan gitu. Sadasiwa ada di antara, nah ini di antara, ya, di antara nyata dan tidak, gitu ya. Makanya ada sunyantara gitu, berarti antara alam nyata dan alam sunya. Nah ini sadasiwa. Kemudian di alam niskala itu pramasiwa. Jadi siwa yang ada di dalam siwa itu bisa dilihat itu adalah ya kita ini. Kenapa? Karena kita ini berisikan Atman, benar nggak? Atman itu adalah percikan terkecil dari di sana dewasa. Kita ini sumbernya dari sana. Makanya kita bisa disebut dengan siwa. Siwa dalam diri kita ada di hati, in your heart, di dalam hati Anda. Seperti itu, ya. Makanya ada maring. Kalau Kalau Empu Jiwaya ini mantranya ini. Hidupku sang yang siwa sadasiwa pramasiwa. Mengajarkan angsaran dulu. Itu pelajar-pelajar magis begitu. Ya, siwa alungguh maring tengahin hatiku. Oh gitu. Sadasiwa malungguh maring bungkahin hatiku, pramasiwa malungguh maring tungtungin hatiku. Oh, medadi sabda bayi hidup gitu. Sidi mandi mak jas gitu. Sakti nanti gitu. Ya, tak mak jasnya kan rahasia itu nah. Kalau nanti disebutin sini nanti dihafal, direkam, sebutin nanti bener terbang nanti. Siapa yang narik ke bawah? Ya biar ada guyonnya. Karena ya Romo tahu kalau dikasih kasih Dharma wacana yang begini pasti ngantuk. Yang ibu-ibu lagi kalau
nunggu ini kapan ya Romo lucu nih ya, kapan Romo ngarep gitu ya. Tapi begitulah kita belajar memang harus dengan senang hati. Sekarang begini nak, ada catur marga. Mungkin Romo udah pernah sampaikannya, catur marga itu ada bakti marga, karma marga, jenana marga, yoga marga. Pelajaran yang termudah untuk mencapai hakikat Tuhan atau kehidupan yang widiwasa adalah dengan bakti marga. Tahu nggak bakti marga itu? Dengan cara sembahyang, membikin banten itu yang paling mudah. Kalau memantra pakai bahasa Inggris bisa nggak? Bisa nggak? Ngapa nggak bisa? Memantra dengan bahasa Jawa bisa nggak? Memantra dengan bahasa Bali bisa? Teman saya di Sulawesi kemarin dengan bahasa Sulawesi bisa. Tapi mantra apa yang bisa menyatukan dari bahasa-bahasa itu? Tahu nggak? Mantra hati, suara hati. Yo, lek mantra suara hati ini, ya suara hati, bener. Mau Inggris ya bodoh suara hati nih, ya orang. Itu bisa, tapi yang mantra yang bisa menyatukan seluruh bahasa di dunia itu mantra suara hati. Jadi ketika hati kita memohon kepada Sang Yang Widiwasa pengampunan, ya itu. Jadi ada di hati. Nah, artinya dengan cara bakti inilah yang paling mudah nak. Kenapa? Dengan bakti ini kita bersembahyang, itu kan membakti namanya. Kemudian buat banten upacara itu bikin bakti namanya itu, membakti dan bakti gitu. Membakti ada kata me itu berarti melakukannya. Bakti berarti tindakan. Nah, jadi itu yang paling mudah. Kenapa? Karena yang kalau jenana yang ketiga, tingkatan yang ketiga yaitu jenana yoga. Romo yakin deh. Apalagi ibu-ibu yang di belakang. Ya, apalagi yang udah sepuh-sepuh, mungkin dulu waktu penjajahan Londo nggak sempat sekolah kan itu, nggak bisa baca tulis, disuruh baca buku gimana? Kan nggak bisa. Nah itu, jadi jenana marga itu dengan cara pengetahuan. Romo sendiri merasakan buka buku motor sing merem, ngantuk, gimana mau bisa kan gitu loh. Makanya disarankan dengan cara apa? Bakti marga yang paling mudah dengan sembahyang dan membuat bebanten sesaji. Banten itu apa? Dasarnya puspam. Itu dasarnya. Nggak punya. Misalnya nih, banten pokok di umat Hindu kita, banten pokok, bakti pokok di umat kita apa? Yaitu cok bakal atau penyati. Itu paling pokok itu. Tambahannya terserah. Itu banten inti. Kalau sudah itu udah selesai bakti kita itu. Turunin misalnya Romo, saya nggak bisa bikin pejati, bisa nggak? Diturunkan bisa, bikin daksina. Tahu daksina? Itu daksina yang ada ininya, yang ada kelapanya kan? Romo, saya nggak bisa bikin daksina, turunkan. Ya bikin rayunan, tahu rayunan? Yang ada nasinya itu. Pakai tumpeng dan pakai pangkonan. Tumpeng itu adalah kurusa, pangkonan perdana. Lagi misalnya ada usul, Romo saya nggak bisa bikin rayunan, bikin canang sari. Kan mudah lah, bikin canang sari. Gitu, Romo saya nggak bisa bikin canang sari, ya udah, bawa ke sangga, puspam, toyam, dupam. Mungkin yang kurang ya sudah 3 itu nggak apa-apa. Ang Mang, Brahma adalah dupa, Wisnu adalah air, kan gitu. Iswara adalah bunga cinta. Boleh dengan itu. Sudah begitu ngusul lagi, Romo, saya nggak bisa mate, weh. Nah suruh itu aja nggak bisa katanya. Kan banyak alasan dari pejati turun. Oh memang nggak ada niat. Untuk apa ngerepot-ngerepotin itu Sang Yang Widiwasa? Mate. Makanya leluhur kita sudah pinter nah.
Udah tahu kita nggak suka baca buku, makanya disuruh bikin itu. Bikin apa? Canang. Seperti itu. Karena apa? Doa-doa kita akan dibantu oleh canang itu. Canang itu disebut sarana. Romo mau tanya, kalau sampean mindahin batu nanti, ada batu satu red dipindahin bawa ke pura, dipikul karo nganggo angkong, akeh ndi itu ya. Angkong itu adalah sarana, alat bantu. Mikul iso tapi untuk siji loro setiap laku, tapi lek angkong kan iso 20. Bener nggak? Banten itu adalah upekara atau sarana. Sarana itu adalah untuk membantu doa-doa kita. Gitu. Sampai mau ke Jakarta jalan kaki bisa nggak? Naik motor bisa? Naik mobil bisa, naik pesawat terbang pun bisa. Mau pilih sarananya yang mana gitu. Tapi kalau tanpa sarana, aku pengen nang Jakarta, terus ngopo? Melaku piye? Enggak, mau pingin. Ya wes turu wae nang ngopo. Kan begitu toh. Betul enggak? Berarti gak ada kemauan itu. Nah itu. Nah, itu sarana nak. Nah, inilah yang paling mudah. Makanya jangan sampai ditinggalkan upakaranya. Maaf nih, ada selentingan itu kan Bantennya wong Bali. Sampean belum ngerti. Wong ini orang Jawa, ini empu kuturan, empu sangkul putih, kemudian empu manik angkeran, kemudian Dwi Jendra, ini semua dari tanah Jawa mengajarkan umat Hindu Bali. Kami yang diajarkan. Sampai kudune wis pintar karo aku. Kudune sampean ngomongi Romo nih, mau ngene lho mau, lek umpama maturan ki kudune ngene, kudune ngono. Lah iki kok malah kebalik iki. Ya ora. Sing arep-arep kuwi Romo lek saka anu ngene iki lho Romo lek umpama nang itu yang Romo arep karena Romo mau belajar Banten Jawa ini sebenarnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua nak, untuk lebih meningkatkan dari bakti dan kita sembahyang, pakai yang namanya karma marga. Karma itu apa? Tindakan. Mekramo Banyar, mekramo desa itu karma marga. Sampai pernah nggak tedun ngumpul gitu? Tedun pernah ya? Tedun pernah ya? Kumpulan pernah? Itu adalah tindakan. Gotong royong pernah? Itu tindakan. Bahkan di Indonesia dipakai gotong royong kita itu. Itu adalah karma marga. Dengan karma, dengan tindakan kita bakti kepada Tuhan. Seperti itu. Ya, contoh nih, kalau kita mau membangun sangga atau bangun pura, ya itu kita ngayah itu loh nak. Itu, kalau pas saudaran kita ngayah. Inilah karma marga. Tindakan. Makanya disebut kramo Banjar atau kramo desa, kramo umat gitu. Dengan cara tindakan lah. Kalau kita nggak bisa bikin Banten, tindakan. Bapak-bapaknya nggak bisa bikin Banten, tindakan dipakai. Pasti bapak-bapaknya naik janur, bener nggak? Naik anu. Begitu. Jangan sampai Pak, saya sokan Purnomo Pak. Lah ngopo? Golek janur Pak, males. Jangan. Jangan carikan. Yang Romo takutin satu. Mau dia jadi di sini. Pak, saya sokan Purnomo, aku ora duwe janur, golekne janur. Iya. Begitu. Mau dia ke ladang nyari janur, naik. Terus ceplok janure. Wah, golekku diceplok dhisik. Terus ceplok dah goleke. Nah, ngantek rusak gini kan. Lorot. Tekon ngisor berpikir. Metundi bawa janur iki yo. Berpikir metundi yo, lek metu ngarep isin aku. Wah. Ini dah, lek metu ngarep isin aku karo tanggoku. Ini mudah-mudahan di sini enggak ada yang gitunya. Jangan nyari janur isin aku. Kenapa? Itu Romo udah tahu. Dong pukul atau kalau di Raja Basa tuh nggak pakai pukul, nggak pakai besi. Tueng. Datang apa? Katok endek. Ngapain kata endek?
Isin. Pakai jari isin. Jangan isin sama tetangga, malulah kepada Tuhan. Tepuk tangan dong. Pakai kopiah isin, pakai apa? Blangkon isin, pakai udang isin, pakai jari isin. Jangan, biasakan, tunjukkan. Karma yang ketiga adalah pengetahuan, jenana marga. Ini yang susah. Makanya kita ini di Indonesia ini adalah mayoritas adalah seorang petani. Atau negara kita negara apa namanya? Agraris. Leluhur kita tahu. Wah ini, maaf ini anak-anak saya ini tinggal di negara agraris. Anak-anak saya ini pertanian. Buktinya apa? Jangankan baca buku, dengerin romonya cerita aja bisa ngantuk loh. Iya gak? Karmeler-meler. Apalagi baca buku, dengerin cerita agama dan maucan aja bisa ngantuk nih. Karena romonya sadarin, oh bar nyangkul wajar lah, bar reres wajar, bar dodos wajar. Singkat Dani, oh pantas ngantuk, bar mancing. Ya nggak ada di sini begitu ya, biar ketawa aja gitu. Nah, Bapak Ibu, disinilah Resi Markandeya itu mengajarkan namanya membangun pelinggih. Ini yang pertama kali yang menyebarkan Hindu di Bali, menguatkan Hindu, membuat pelinggih yang disebut Padma Saneng. Makanya beliau Resi Markandeya membawa berapa ya, 1000 atau berapa pasukan untuk menguasai menerontong Bali dia, untuk menegakkan agama Hindu di Bali. Pada meninggal semua. Akhirnya beliau pulang bertanya sama ayahnya, kemudian bertapa di Dieng. Beliau mendapat wahyu bahwa di Bali itu harus pakai sesajen, nggak boleh sembarangan. Makanya Resi Markandeya menanam pancadatu yang disebut dengan pulang pedaginya, dengan cara membuat linggo. Linggonya apa? Linggonya itu tidak seperti yang di tanah Jawa. Ya, agama Hindu sebelum Resi Markandeya di Bali juga pakai lingga. Disimbolisasikan seperti lingga ini. Lingga dijadi Padma. Padma sana, ya. Padma adalah bunga, sana adalah linggih. Linggih adalah lingga gitu. Ya, linggih atau lingga, linggih atau lungguh, lungguh atau meling. Lungguh ini, sampai lungguh. Bahasa Jawa kena. Gitu. Jadi ini gantinya. Sudah punya ini? Di rumah sudah punya? Sudah punya? Astokaro ya, yang sudah punya. Ada yang belum? Jangan ngomong sini. Menang aja ngomong. Ojo meneh, siapa sing urung? Ojo. Isin. Menang wae, menang. Ada yang belum punya? Menang wae. Ojo gila koncone, kowe urung lho. Menang. Ada lo kanca isin kepala. Menang ojo disauri. Ada yang belum punya? Engko balik ngene. Asam remone. Sesok di dono. Tapi gawe kok ya. Itu. Ini adalah apa namanya? Ya, nanti yang di depan Romo agak muncrat karena semangat ya. Ini diganti ini nak. Ini Resi Markandeya pertama kali. Jadi, waduh, peradaban Hindu di Bali pertama kali ini. Ini adalah Siwalingga digantikan dengan Padmasana. Padmasana ini Indian ide Betara, ide Sang Hyang Widiwasa, ada ide Betara itu sendiri, gitu ya. Ide Sang Hyang Widiwasa.
Ya, setuju. Nah, kemudian ini sebenarnya awalnya. Nih. Tapi kan yo ketok ngono lho. Ya. Ada yang masih gadis? Oh, udah, Romo nggak usah ngomong di sini. Takut Romo. Nah, itu. Ini sebenarnya. Kenapa? Disinilah lingganan itu sebenarnya. Nah, artinya gini. Sorga dunia itu ada di sana gitu loh. Kalau mau tahu sorganya di sana, ada di sana gitu. Makanya inilah Siwa Linggam ini atau Linggayoni. Ini digantikan dengan Padmasana gitu. Digantikan dengan Padmasana atau Padmasari kalau di rumah. Kalau di pura Padmasana. Begitu Dahyang Dwi Jendra masuk, ini kan dari 1, dari 0 menjadi 1, dari 1 menjadi 2. Yang 2 inilah Purusa Perdana. Purusa Perdana ini. Jadi ada rong 2 gitu ya. Ada yang punya rong 2 di rumah? Ada ya? Tuh, Purusa Perdana. Rong 2 dulu itu adalah Purusa Perdana. Jadi Bapak Akasa, Ibu Pertiwi, begitu. Nah, begitu. Nah, ini penting sekali nak. Ya, rong 2 ini. Tapi ada lagi Empu Kuturan, ya, meringkasnya dengan rong 3 gitu nanti ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa pelinggih itu penting? Karena ini juga linggihan Ijo Betara, itu. Karena dengan pelinggih niki ya, nih kita akan memiliki identitas. Tahu nggak identitas? Jati diri. Ya. Karena begini nak, kalau kita nggak punya identitas, maaf nih, seperti sampean nggak punya SIM atau KTP, mana KTP-nya? Nggak punya. Loh, kamu orang mana? Nah, ini bisa dicurigai, bener nggak? KTP nggak punya. Nah, itu sama dengan Anda. Kalau Anda nggak punya KTP, ya maaf, iki wong ndi ya? Iki wong apa ya? Nah, itu tonggone sampean moro nang omah. Kenapa? Dikira Anda nggak punya KTP, karena nggak Anda tunjukin. Yuk gawe KTP gon aku yuk. Daripada sampean ini nggak duwe KTP, engkau kafir sampean. Betul nggak? Kalau sampean kafir, suwi-suwi jadi pampir nih. Kalau sampean jadi menjadi pampir, tonggone kono karena mbak lampir kan. Gitu. Ini identitas, nah perlu, penting sekali. Kenapa? Bukan untuk diri kita saja, untuk lingkungan. Yang nomor 2, yang nomor 1 untuk siapa? Untuk perti sentane atau anak cucu kita nanti. Tepuk tangan dulu. Karena kalau kita tidak punya identitas, anak cucu kita itu nanti ragu terhadap diri kita. Ini yang benar nih gimana? Ayah saya ini, ibu saya ini yang benar gimana? Kok nggak punya identitas gitu? Ya, itu penting. Itu pertama adalah identitas. Kalau Anda sudah punya sangga, punya pura, itu Anda itu akan mempunyai kualitas yang tinggi. Kenapa? Karena sering melakukannya, lama-lama akan jadi pintar dan tidak ragu-ragu, tidak akan malu. Bisa karena dia biasa. Itu akan menjadi kualitas. Ada yang nggak bisa tulisan dia, tapi Romo tanya, ada nggak yang nggak bisa bikin Banten? Ada yang nggak bisa bikin Canang Sari? Yang nggak bisa bikin Kuangen atau nggak bisa bikin Segehan atau Banten? Banyak kan? Kita menang, kita pintar di Trisandia, pintar di Weda, tapi di Bakti kita kalahkan gitu dong. Sekarang itu tunjukkan gitu. Karena semuanya bisa dipelajarin kok, apalagi ada kakek Romo. Tahu kakek Romo yang paling pintar? Siapa? Mbah Google, benar. Itu kakek Romo yang pintar sekali. Ketik di sana, bikin pejati, nah keluar dah.
Om Swastiastu, Bapak Ibu, mari kita bikin pejati, siapkan sosokan, siapkan gini, lu diajarin, ikutin aja itu bisa. Bener nggak? Bikin tipat dampulan, tipat kelanan, dur mengalu, peraya situ, apapun. Romo kemarin di Raja Basa tanya, nak punya Banten, Romo punya Banten. Sekarang Romo Banten, Banten Romo udah tak ajarin ke sampean. Sekarang sampean mau ngentek ligih, silakan mau pakai yang mana. Pakai punya Romo aja lebih gampang. Masa iya? Iya. Ide istri ajarin mereka bikin suci, canang suci. Tahu canang suci? Yang itu loh, kan yang dikukus, yang diulet-ulet itu, yang ada. Itu hanya sehari diajarin. Sehari, setengah hari bahkan. Mereka pinter. Sampai di Grio, ide istri bertanya, Ide, kenapa ya Semeton Jawi itu pinter-pinter? Karena memang di sana bibitnya tak gituin. Tanah Jawa bibitnya, kita ini nyontek gitu. Kita kalau goblok nggak apa-apa, mereka harus pinter. Tapi kebalik, mereka yang goblok, kita yang pinter. Cekone gue. Teko ono nang kono gitu. Ternyata yang di Raja Basa lebih pinter. Bener. Diajarin bikin pejati, sari, pinter semuanya. Romo berapa bikin pejati? 20. Bikin suci Romo berapa? Silakan, mau bisa bikin 5 boleh, 3 boleh, mau 20 bagus. Mereka pintar, senang jadinya. Ya besok tanggal 10 ini Romo melapas lagi di sana. Bukan karena Romo ditur, bukan, tapi Romo senang karena mereka sudah bisa bikin sanggah sendiri, bisa ngukir sendiri, itu loh. Karena Romo ajarkan, nih lho Ndre, caranya bikin pendasi kayak gini, caranya bikin pengawak kayak gini, iki waton jeneng iki, pai iki kesitan, iki jenenge karang manuk, karang goa, karang gajah, iki karang sari, karang tapel, karang wah semuanya tak ajarin. Ujung-ujungnya apa? Enak ya Romo yo lek gawe sanggah yo. Buktine sampean kursi dino wis iso kabeh. Iya yo kok ora enak sing ngajari lho. Ah saiki wis tak ajari piye? Sesuk nang omah aku sesuk gawe sanggah Romo. Wah, ini kan udah ada kemauan, karena ada kebiasaan, benar nggak? Karena bisa, ulah biasa. Karena tahu jadi mau. Seperti itu, ya. Nah, dari kualitas itu akan kita mendapatkan kuantitas. Apa kuantitas? Kuantitas itu adalah bertambah, berkelipatan. Sekarang kita punya anak kita tetap nggak akan pindah. Anak kita punya anak lagi, kita punya cucu, makan tetap. Inilah kuantitas akan bertambah. Jangan negene mau viral ya, alon-alon ngacungnya nganu Romo 30 orang apa pengacung tenanan, iya 30 nggak apa-apa, tapi lihat nanti dari identitas integritas. Kemudian mendapatkan kualitas, di sana akan menjadi kuantitas. Tepuk tangan dulu ya, menjadi banyak. Itu jangan khawatir ya. Duh. Ini Romo tak lihatin ada air minum semua. Monggo sambil minum. Jangan malu-malu. Sing buri malah disosok sepenuhnya ojo isin-isin. Itu ya. Nah, oke sekalian, ada namanya tadi Resi Markandeya mengajarkan Padma Sana, ya. Kemudian Idempu Sangkul Putih mengajarkan rong dua itu adalah ketika nanti kita ngaben, biar kita bisa ngelinggiang, karena di sini Purusa Perdana, di kanan adalah ayah, di kiri adalah ibu. Kalau lontarnya baca aja di Lebur Gong Sangse, boleh. Atau di Siwa Tatua ada lontarnya, ya. Atau wedanya di sana. Nah ini, jadi kita punya rong dua itu. Rong dua adalah untuk melinggiang ibu dan bapak ketika kita habis entas-entas. Kalau kita nggak punya itu nggak bisa, di mana kita linggiang? Karena mereka udah bersih. Seperti itu ya. Nah, dari Resi Markandeya kemudian datanglah Empu Kuturan mengajarkan. Karena ini hasil dari Indo modern, penyatuan sektor di Bali, karena waktu itu sektor di Nusantara ya
mayoritas adalah sekte Siwa Siddhanta, maka dalam naungan Siwa Siddhanta seluruh sekte dijadikan satu, namanya Trimurti. Ada Brahma, Wisnu, Siwa, semua diwakilin. Ada gaya Trimantram apa Trisandia biasanya? Biasanya gaya Trimantram apa Trisandia? Trisandia nak. Karena kalau gaya Trimantram nggak ketemu itu. Harus Trisandia, karena kalau udah Trisandia, Anda ketemu. Om Tuam Siwam Tuam Maha Dewa Iswara Parami Swara Brahma Wisnu Siwa, nah begitu. Tapi kalau Anda gaya Trimantram aja nggak ketemu nanti. Hanya Narayana terus. Makanya Trisandionya itu diucapkan terus sampai habis. Akan semua diwakilkan menjadi Trisandia. Semua dewa-dewa itu disatukan dalam wujud mantra Trisandia. Kalau sampai cari Trisandia di India, ya orang no. Karena itu adalah Nusantara yang punya. Asalnya dari sini penyatuan sekte-sekte itu. Makanya dalam perlindungan Siwa Siddhanta, dalam payung Siwa Siddhanta menjadilah Trimurti. Ya, paham itu ya? Nah itu. Makanya Empu Kuturan dengan itu mengajarkan ada rong 3, rong 3. Karena ada Brahma, Wisnu, Siwa. Makanya di Bali, di umat Hindu Bali, di Bali sana, di Lampung yang Hindu Bali, ada Pura Kosa, Pura Desa, Pura Dalam. Seperti itu. Kalau di Ceneng di sini misalnya karena sedikit ya silakan bikin candi. Candinya silakan, candi Siwa, candi Wisnu, candi Brahma silakan. Tapi di atasnya biar Ceneng tidak oko-oko anak-anak ide, biar nggak membuat 3 pelinggih besar kan gitu. Di atas, di dalam candi itu ada pelangkiran. Ada pelangkiran yang punya rong 3. Pelangkirannya itu disekat-sekat dari telung. Gitu. Candinya 1, tapi di dalamnya ada sekatnya 3. Dari Ida Perlanda Sakti Wawurawuh dan Empu Resi Markandeya dan Empu Kuturan dipadukan menjadilah rong 3 niki. Jadi di sini ayah, di sini ibu, di sini adalah Siwa, Sadasiwa, Pramasiwa. Di tengah itu boleh disebut dengan Brahma, Wisnu, Siwa. Yang mana Brahma, Wisnu, Siwa? Yang di tengah itu nah. Seperti itu. Itu kalau ke samping, kalau naik Siwa, Sadasiwa, Pramasiwa. Kalau ke samping Brahma, Wisnu, Siwa. Apa? Brahma, Wisnu, Siwa. Itu setengah Siwanya itu ya. Nah ini penting nih. Kalau Ceneng di rumah nggak punya rong 3, bagaimana kita mewujudkan Trimurti kita? Ketika bisa entas-entas, di mana kita linggian leluhur kita? Makanya penting nggak rong 3 itu? Coba kalau mau bertanya, ada yang belum punya rong 3? Ojo ngomong. Apa mana ngaco? Ngisi nih. Ojo ngomong. Gak usah ngomong. Menang. Oke. Lah iso ki aja dipet lagi koncone kon ngene. Itu. Ya. Nah, itu orang 3 ya. Nah, kemudian ada namanya Tunggun Karang. Tunggun Karang ini begini. Ini asli kalau Ceneng punya Tunggun Karang, ini kalau begini ada atapnya begini, ya. Ada atapnya begini, di atasnya ini dikasih leluhur. Artinya kasa. Berarti sudah bolong gitu ya. Enggak apa-apa, nikmati aja. Itu kan namanya kalau di Bali klepon namanya. Kalau klepon yang bulat itu ya, itu di Bali klepon namanya, nggak boleh dimakan separuh.
Kalau dimakan separuh nembak dia. Masuk kan. Enggak nih. Nah ini ada namanya tunggun karang. Tunggun karang ini siapa sih? Namanya aja Tugu. Tunggu ki sing nunggu. Karang ki apa ya namanya? Pekarangan. Jadi sing nunggu pekarangan ki sapa? Pekarangan ki artinya Nusantara ini, jagat Indonesia ini. Nah, kalau di Jawa itu disebut dengan Semar Bodronoyo. Pernah dengar ya? Mungkin salah ya ide ngomonginnya, nggak masalah. Tapi intinya Anda tahu gitu ya, Semar Bodronoyo. Kalau di Bali disebut dengan Sangyang Semar atau Sangyang Semanyu atau Ismanyu. Ya, kalau di wayang atau Sangyang Tualem gitu. Nah, kalau di Nusantara ini disebut dengan Sangyang Sabdo. Nah, itu yang melingkar di sini, nak. Beliau itu yang jangankan kita nak raja-raja tanah Jawa aja dibimbingnya. Beliau itu waktu membimbing raja tanah Jawa yang terakhir, yang Hindu terakhir, itu umurnya 3022 tahun. 3002 tahun umurnya. Jadi ini manusia yang suci. Manusia yang sudah mendapatkan kemoksaan dalam skala, ditugaskan sebagai dewa atau Batara itu. Makanya inilah ya manusia yang benar-benar sudah mendapatkan kemoksaan dan sudah mendapatkan perintah perintah dari Tuhan. Inilah yang kita sungsung di sana, yaitu Sangyang Sabda Palon gitu. Ya. Karena apa? Beliau yang menguasai Nusantara ini. Ini penting sekali nak kalau punya tunggun karang ini. Kenapa? Karena beliau akan menjaga kehidupan kita. Beliau bisa melindungi kita. Ada orang yang mau berbuat jahat kepada diri kita, beliau yang lebih dulu menghalanginya. Ketika kita rajin ide sampaikan ini, karena oko-oko sana sami biar paham apa sih itu yang kita bangun, untuk apa sih itu, fungsinya apa gitu. Jadi ini fungsinya untuk penunggun karang kita, biar kita tidak sakit, biar tidak kehilangan, biar kita itu ada yang menjaga di saat tidur, biar roh-roh jahat tidak boleh masuk atau orang-orang jahat tidak bisa berbuat apa-apa. Misalnya ada namanya kiriman, teluh, apa itu nggak bisa. Paling begitu mau masuk meledak, gitu. Nggak bisa. Karena harus berhadapan dengan dia dulu ketika itu. Nah itu kan. Nah, ini penting. Penunggun karang ini, nah ini letaknya berlawanan dengan sanggah atau merajan kita. Kalau merajannya pojok, karena apa namanya? Etan, ya apa namanya? Pojok karena apa namanya? Loretan ya. Itu berlawanan tunggun karangnya di sana gitu. Lebuhnya, tunggun karangnya di sana. Belah lor. Itu menurut Aste Sale, Lan Besali. Jadi ini penting. Makanya orang-orang Bali itu, ya, Hindu Bali itu pasti punya di pinggir jalannya gitu. Pasti punya. Itu ya. Nah, Romo tidak akan mengajarkan Anda untuk membangun bangunan saja, tapi bagaimana merumatnya. Merumatnya gampang. Nah, kalau nak bisa bikin seperti itu, pertama ada namanya ngeruak. Ada namanya nyukat. Kalau untuk burung nyukat lah. Nyukat itu nyikut gitu, sikut. Jadi ngukur. Setelah diukur, disukat, setelah ngukur diruak. Diruaki dibuka, diruak. Dibuka. Setelah dibuka nanti ditaruhlah dasarnya batu bata dan pamor atau kapur itu dasarnya.
Nah, setelah itu nanti sudah jadi bangunannya di pelapas. Pelapas itu ngelepas malu petake. Kalau sudah itu udah bisa dipakai membantam gitu. Dipakai ngelingganan, tapi belum pakai daksina linggih, belum. Masih pakai tapakan. Jangan belum ngentek linggih udah pakai daksina linggih, itu sampean yang bikin ribet itu. Sudah disimpelkan kok. Kalau belum ngentek linggih nggak usah pakai daksina linggih. Pakai tapakan. Jangan sampai belum ngentek linggih sampai 3 hari ngejar di putaran, jangan. Semalam langsung lungsur gitu. Karena ada aturannya. Dan itu jeremangku nggak bisa ibaratnya ngentek linggih gitu aturannya. Kalau pokok mangku ya hanya pulang dasaran boleh. Tapi ngentek linggih nggak boleh. Bagaimana caranya untuk ngentek linggih? Ngentek linggih artinya ngetoang atau ngesahkan. Jadi para dewa akan mengesahkan di sini dibangun perayangan atau kayangan hidup betara. Oleh para dewa-dewa disahkan, diketokkan palu, itu namanya ngentek linggih. Kalau ngentek linggih sarananya pakai dia pancedatu. Pancedatu pendeman. Nah, kemudian ada namanya candi. Nah, ini oke-oke sekalian, ini sedang merebak sekarang di mana-mana di Nusantara, di Bali, kemudian di Jawa Hindu Bali. Yang ada Jawa Hindu yang ada di Bali juga pernah membangun mereka, yang di Kalimantan, di Sulawesi, ya Momere, Ternate, kemudian kemarin ide ke Gorontalo juga melejit juga, kemudian ke di Surabaya teman ide, ya teman Romo memberikan informasinya, mereka pada bangun sekarang. Tinggal sekarang oko-oko di sini kemarin di Raja Basa, kemudian di mana Payung Dadi kan, kemudian di Karangsari. Saudara-saudara kita udah menunjukkan identitas dan integritasnya. Pertanyaannya, tinggal di sini, siap nggak untuk menunjukkan itu? Siap nggak menunjukkan itu? Anda harus punya candinya. Siap nggak? Siap. Krungu kok sing wedok-wedok wae siap. Sing lanang gitu. Artinya walaupun tidak bisa hari ini saat ini, tapi tanamkan dulu di sini. Karena semua yang ada di dunia ini, yang terjadi di dunia ini, hal-hal besar yang terjadi di dunia ini dimulai dari pikiran. In or mind, in reality. Pikirkan dulu pasti terjadi. Pernah nggak Bapak Ibu oko-oko bikin rumah tidak pernah dipikir, tahu-tahu biar punya rumah, pernah nggak? Gak mungkin. Pasti aku gawe rumah kok nang kene, mobilnya kok nang kene, iya kan? Engko deleh motor nang kene. Masa bikin rumah? Rumahku sudah jadi. Loh, iki ngopo toiletnya nang kamar nang ruang tamu, kan nggak mungkin. Bener nggak? Semua dimulai dari pikiran. Berani berpikir pasti akan menjadi kenyataan. Ojo tepuk tangan banter-banter. Masalah Romo arep kok. Berani nggak? Berani? Oh, ini baru tepuk tangan ini ya. Jangan takut, ya. Ya, tapi biasanya Tuhan akan menguji oko-oko ya. Besok jangan kaget, ujiannya apa? Romo tak kasih rahasianya dulu, ya. Tapi jangan dibilang-bilang, ya. nih, dengerin ya. Ujiannya gini nak. Pas awake dhewe gawe pura, kena sum, ora duit-duit. Tapi pas orang tidak membikin pura, kita punya duit loh. Tapi pas arepe gawe pura, arepe kena sum iki enggak duit-duit. Kuwi ujian kuwi. Kudu ngerti, kudu kuat. Itu ujiannya. Saiki enggak ada rencana bikin pura kemarin ya. Kemarin enggak ada rencana bikin pura. Punya uang, mungkin lebih dari 10 juta, 20 juta punya. Mungkin kemarin uang 2 juta aja. Dalam 10 hari di saku bisa habis, bener enggak? Bener enggak?
Tapi pas arepe gawe pura, aduh kena som 200 iki. Pas iki ceklek. Pas ora duwe-duwe. Ujian kuwi le, ujian tepuk tangan dulu. Makanya kalau udah niat walaupun nggak nyekel duit 200, wah aku iso mburuh iki 2 dino mesti entuk 200. Begitu kalau ada kemauan. Bener nggak? Seperti itu. Itu rahasianya nak. Tuhan itu sudah ada di Padmasana itu. Tapi siapa yang kita memang subaktinin yang benar-benar dari ibaratnya ya dari visualisasi mereka visualisasi beliau ya, personifikasi beliau yang paling dekat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Inilah kalau Empu Kuturan mengajarkan Brahma, Wisnu, Siwa. Ada yang melihara, ada yang mencipta, ada yang melihara, dan ada yang melebur. Itu loh nak, kekotoran kita, kejelekan kita harus dilebur. Ya, kemiskinan kita dilebur oleh Siwa. Seperti itu ya. Oke, itu nak. Jadi ini penting. Inilah candi. Ya, candi ini untuk dewa yang disemayamkan secara khusus. Itu. Nah, itu harapan Romo datang ke sini. Satu, tunjukkan untuk apalagi ini untuk di pura. Di pura ini kita gotong rame-rame, bener nggak? Itu, ya, apalagi di sanggah. Ya, di sanggah silakan menurut kemampuannya. Ya, kalau misalnya mungkin Romo kemarin ada yang tanya, Romo di pura belum ngentek linggih, tapi saya udah punya uang mau bangun sanggah dan langsung ngentek linggih, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Kalau kita nungguin di pura kan itu satu biayanya lebih besar, kemudian personilnya lebih banyak, bener nggak? Kalau menyatukan pikiran-pikiran orang banyak menjadi satu itu susah. Kadang-kadang kita ngumpul karo anak bojo jadi siji kan ya, bener nggak? Apalagi dengan umat gitu. Tapi jangan itu jadikan pantangan. Sekarang kita udah tahu apa sih titik tujuan kita. Kalau sudah tahu titik tujuan kita, pasti nyampe. Oke sekalian, sebelum sesi tanya jawab, Romo kasih visualisasi satu. Kalau sampean di kon nang pasar, ya dari sini ke pasar, misalnya dari sini ke pasar Kota Bumi jauh nggak? Yang pasar yang besar di sini mana? Nyuka Ngarjo ya. Nah, kalau dari sini ke sana berapa jam? Berapa menit? 5 menit. Nih, Romo mau kasih visualisasi. Kalau sampean di kongkon nang pasar Nyukang Rejo, Nyukang, dalam 5 menit nyampe nggak? Jalan kaki, nyampe nggak? Nyampe nggak? Dari sini nyampe nggak? 5 menit nyampe nggak? Romo nggak yakin? Nggak jauh masalahnya. Walaupun nggak jauh, nggak yakin. Kenapa? Karena nggak punya tujuan. Ke pasar, tak suruh ke pasar. 5 menit nyampe nggak? Nyampe Romo. Pasarnya dekat sini, 5 menit nyampe. Terus sampai nang pasar ya? Iya Romo, jalan. Terus jalan, kok ngopo ya? Bener nggak? Apa meneh nggak punya tujuan? Romo ki ngongkon aku nang pasar. Tapi mbok dikon ngopo iki? Sebenarnya aku mlaku moro-moro dul ini. Apa? Aku ngopi dhisik. Oh iya, ngopi. Wah. Aku ki ngongkon Romo nang pasar iki. Wis ngopine yo. Yo. Wis waktune ke tangan 20 menit. Meneh ketemu. Wih, dul. Apa iki? Layangan pula ya. Wah, enggak. Bisa setengah hari baru nyampe. Karena nggak punya tujuan. Bener nggak? Coba kalau Romo, awakmu nang pasar Nyukang yo. Lah ngopo Romo? Anakmu lho nangis arep engko sekolah, katoke suwe. Oh ya Romo bas. Ya ora. Pasti lari. Kenapa? Iki lho meneh setengah menit, meneh 5 menit, anakmu arep upacara, katoke suwe. Ndang, mlayu ora sampean.
tujuannya ada, dan itu room for error. Tahu room for error? Iki bahasa Inggris meneh iki. Room for error itulah kepentingan atau kebutuhan yang paling penting dan mendadak. Tapi kalau Anda pikirkan, Anda gambar, Anda tulis, dan Anda kerjakan itu, bagaimana caranya? Berapa biayanya? Anda kerjakan itu, yakin nyampe. Kalau sekarang sudah ada gambarannya tadi. Tadi ide saya yang dewasa tadi, Romo udah dicubitin dikit, cubit. Kenapa? Sip. Karena udah didengar oleh beliau tadi. Siap gitu semuanya udah didengar. Hati-hati loh, ini mesti dengar. Mesti rumor lagi, mau cuy ini lo. Sekarang tujuannya kan udah punya kan, bikin candi siap, bikin apa lagi bangunan di mana siap, bikin Bandeng siap, bikin ini siap. Kenapa? Karena kita mempersiapkan Hindu Nusantara ini menjadi besar. Tepuk tangan dulu. Seperti itu. Kalau itu Anda sudah siapkan, visi misi akan kelihatan. Barang siapa memiliki tujuan dan berani memvisualisasikannya dalam pikirannya, pasti in our mind in reality, berani memikirkan akan menjadi kenyataan. Maka dari itu tidak ada yang tidak bisa di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Hanya satu yang tidak punya mungkin, hanya satu yang tidak bisa, yaitu mereka yang tidak punya tujuan. Mungkin itu aja yang bisa Romo sampaikan. Mungkin nanti ada tanya sesi tanya jawab, silakan. Kalau mungkin ada yang kurang penyampaian Romo, ada yang tidak berkenan, Romo mohon maaf dan mohon maaf ampun kepada Sang Yang Dewasa. Ya, sebelum Romo akhiri dengan Pramo Santi, ya, Romo akan persilakan untuk sesi tanya jawab.